Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat limpahan rahmatnya pada kesempatan kali ini kita bisa menikmati indahnya iman. Salawat serta salam kita semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Pemirsa El Sinta TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang berinteraksi dengan Al-Quran. Dan seorang narasumber yang akan membahas tema kita adalah Ustadz Dr. Haji Zainal Arif LC.MA. Mari kita berdiskusi bersama Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kita sudah masuki Ramadan ya. Dan di bulan ini banyak umat Islam melakukan interaksi dengan Al-Quran. Ya. Apa sebetulnya esensi dari interaksi Al-Quran ini Ustaz? Iya, ini sebenarnya sangat menarik, apalagi ini di bulan Ramadan. Kita sedikit akan mengupas. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsil ladzi rawahu Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhum rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhu wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin. Pemirsa El Sinta, hafizakumullah, kita sedikit akan membahas tentang bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran, terutama kita sekarang berada di bulan Ramadan. Tentu Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang di dalamnya adalah diturunnya Al-Quran, Syahrul Quran, ada Lailatul Qadar, ada puasa, dan tentu ada keistimewaan yang banyak sekali yang perlu kita maksimalkan. Nah, terutama dalam hal ini adalah bagaimana sikap kita, bagaimana perilaku kita ketika kita menghadapi bulan Ramadan, terutama dengan mu'ayasyah atau interaksi kita dengan Al-Quran. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di situ disebutkan bahwa paling tidak ketika seseorang itu berinteraksi dengan Al-Quran, bahkan dalam hal ini Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama yang ada 10 paling tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Tetapi dalam kesempatan yang berbahagia ini mungkin hanya 3 atau 4 saja yang mungkin kita perlu maksimalkan, sehingga kita nanti menjadi pribadi-pribadi, menjadi insan-insan yang tujuan
ketika kita berpuasa, termasuk di bulan Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, apa saja? Betul. Nah, yang pertama adalah ya, di situ disampaikan ketika ada seseorang mastama qaumun, ada seorang ya, kaum atau jamaah atau sekelompok orang yang berkumpul fi baitin min buyutillahi ta'ala, di rumah, salah satu rumah Allah. Ya, rumah Allah itu artinya ya bisa masjid, musola, ya mungkin surau dan sebagainya. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitaballah, yaitu membaca. Yatlu itu artinya yaqra, membaca kitab Allah. Membaca kitab Allah maksudnya apa? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini adalah termasuk salah satu interaksi kita dengan Al-Quran. Dan yang kedua apa? Wa yatadarasunahu bainahum. Di samping bukan hanya membaca, tetapi adalah bagaimana kita mengkaji, memperdalam, memahami Al-Quran. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 4 keuntungan. Jadi yang pertama apa? Nazalat alaihimus sakinah. Jadi interaksi yang pertama yang adalah sekaligus membaca. Kemudian yang kedua adalah mentadaburinya atau mentadarusinya. Kemudian ya memperdalam pemahaman itu. Maka yang didapat adalah akan tenang jiwanya. Jiwa seseorang ketika membaca Al-Quran. Mungkin kalau kita ya elaborasi, kemudian kita jabarkan, ini luar biasa. Dari sisi membaca saja banyak sekali keutamaan, kemudian fadilah, sehingga kita bisa ya mendapatkan, bisa memaksimalkan kesempatan yang berbahagia itu ya, terutama di bulan Ramadan ini. Dan termasuk ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Dalam hadis lain dikatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Jadi ketika kita membaca Al-Quran akan menjadi syafi', akan menjadi teman, akan menjadi penolong nanti di hari akhirat, di hari kiamat. Dan akan menjadi yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Itu baru saja membaca dan menelaahnya mentadaburinya. Dan gitu. Kalau kita tadabur nanti artinya bisa luas. Bukan hanya sekedar memahami, tapi namanya tadabur berusaha memahami dan sekaligus mengamalkan. Nah, itulah makanya dalam membaca, mentadaburi ini kan tidak bisa dilakukan oleh sendiri. Mungkin ya kalau membaca, sekedar membaca begitu saja mungkin bisa. Tapi membaca, mentadaburi ini, dan kita ingin memahami betul-betul isi kandungan Al-Quran, itu harus ada guru. Betul, Ustaz. Bisa seperti. Tahan dulu, Ustaz. Kita harus istirahat sebentar, Ustaz. Pemirsa jangan kemana-mana. Nantikan Risalah Iman Ramadan hanya di El Sinta TV setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Risalah Iman Ramadan. Kita masih berdiskusi tentang berinteraksi dengan Al-Quran, dan narasumber yang membahas tema ini adalah Dr. Haji Zainal Arif LC.MA. Kita lanjutkan diskusi kita bersama Ustadz. Ustadz, nah tadi Ustadz bilang membaca dan mentadaburi. Membaca, kita ingin ya sesuatu yang betul-betul benar menurut aturan yang berlaku dalam Al-Quran. Harus bagaimana yang dilakukan? Nah inilah termasuk sebenarnya pemirsa TV El Sinta, hafidzakumullah, bahwa
ini adalah peluang terbaik kita ya di bulan Ramadan ini. Tentu ya bagi kita yang ya sudah bisa, tentu kita harus ya melancarkan, mendawamkan itu. Tetapi kalau yang belum bisa ya tentu ini adalah kesempatan terbaik dalam belajar, termasuk dalam hal ini adalah membaca Al-Quran. Bahkan dalam hadis dikatakan kalau kita itu belajar, kemudian kita itu belum bisa, ya tak atau terbata-bata, itu pahalanya malah dua. Yang pertama pahala belajar dan pahala membaca Al-Quran. Nah ini adalah kesempatan. Maka tentu kalau kita perhatikan ya, apalagi sekarang kita ini di masa pandemi yang mungkin belum berakhir ini, ya mudah-mudahan segera berakhir. Amin. Kita harapkan inilah kesempatan kita yang mudah-mudahan ini merubah cara dan perilaku kita yang mungkin selama ini belum pernah menghadapi pandemi seperti ini. Dengan kesempatan kita punya waktu, itu bisa berinteraksi, bisa berkumpul dengan keluarga, dan salah satunya adalah bagaimana kita juga mempunyai bekal dalam ya kehidupan, termasuk kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Nah dalam hal ini adalah bagaimana kita kembali back to Al-Quran dengan salah satu adalah interaksi kita dengan membaca Al-Quran. Mungkin kita tidak usah malu ketika kita mungkin belum bisa, tapi memang ini adalah psikologi kita, mungkin karena kita sudah pernah mengalami menjabat sesuatu atau pernah sehingga itu menjadi psikologi kita beban. Tapi memang begini Ustaz, ada beberapa pengalaman yang terpapar COVID, kemudian dia melakukan membaca Al-Quran dengan dikeraskan dan berdampak positif itu ternyata, gitu, membawa hikmah. Buat kesehatannya. Iya, itulah salah satu kenapa dinamakan Al-Quran adalah syifa. Ya, Al-Quran adalah sebagai obat. Ya mungkin saya punya pengalaman pribadi ya. Betul. Ya termasuk Ustaz juga terpapar COVID. Pernah menjadi alumni sekitar 31 hari ya. Itu salah satu yang membantu kita. Memang dibutuhkan ketenangan jiwa ya. Betul. Menghadapi ini, apalagi di awal-awal itu penuh dengan kesimpang siuran informasi. Betul. Dan ini salah satunya kalau kita interaksi dengan Al-Quran dengan membaca. Karena dengan membaca itu adalah salah satu nama dari Al-Quran adalah syifa sebagai obat. Nah ini saya kira di bulan Ramadan ini bagaimana kita bisa memaksimalkan, termasuk kita yang sudah bisa ini punya target. Sebagaimana ulama-ulama dahulu ketika menghadapi Ramadan itu punya target. Termasuk Rasulullah sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika di bulan Ramadan itu punya kelebihan daripada di bulan-bulan lain. Nah dari sini kita bisa menghidupkan sunnah, termasuk ketika Rasulullah di akhir hayatnya itu kan sampai kemudian disimak oleh malaikat Jibril dari sisi hafalannya. Nah supaya apa? Supaya kita ini menjadi tadi paling tidak kalau di hadis yang tadi sebutkan belum saya sampaikan semuanya, baru satu tadi. Saya yang kedua adalah yang pertama tadi nazalat alaihimus sakinah. Makanya itulah akan menenangkan atau menurunkan ketenangan jiwa. Nazalat alaihimus sakinah. Ketenangan jiwa itu kan ada. Bahkan kalau menurut penelitian termasuk orang-orang non-muslim, saya pernah sedikit dulu ada Perdana Menteri dari Inggris itu setelah itu menelaah atau membaca Al-Quran. Kenapa? Karena di situ ada kelebihan-kelebihan. Apa yang ingin bisa kita sampaikan bahwa orang non-muslim sendiri itu sangat atau ingin berinteraksi dengan Al-Quran walaupun mungkin walaupun mereka belum ada nilainya. Apalagi kita sebagai orang Islam, tentu kita harus lebih keseriusan, kejujuran kita juga harus maksimal. Maka itulah kalau kita lihat termasuk tadi sebagai syifa tadi akan memunculkan ketenangan jiwa, itulah kemudian membuat kita itu dari situ menjadi sugesti kita ingin sembuh. Maka nazalat alaihimus sakinah yang pertama. Yang kedua adalah ghasyatuhumur rahmah. Orang yang membaca Al-Quran, kemudian orang yang mentadarusinya,
tadarus tadi sedikit saya singgung. Termasuk mentadaburinya. Apa sih yang dinamakan dengan tadabur? Tadabur itu bukan hanya sekedar paham, bukan hanya sekedar mengerti. Tetapi bagaimana ketika seseorang, makanya marilah kita tadaburi Al-Quran. Artinya apa? Ketika kita faham Al-Quran itu kita berusaha untuk bisa mengamalkan. Maka Rasulullah itu ketika menyampaikan itu ya biasanya tidak banyak-banyak, sedikit, tapi bagaimana yang sedikit itu bisa diamalkan. Nah, termasuk dalam hal ini yang kedua wasiatum rahmah. Wasiatum rahmah itu adalah bagaimana ya Allah meliputi atau kita diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat. Nah, termasuk kalau rahmat ini ya kenapa sekarang ini kita juga harus introspeksi dan mengevaluasi diri kita masing-masing, termasuk bagaimana kita sebagai umat Islam. Kita ini sekarang kondisinya ya bisa dikatakan terseok-seok, baik dari segala dimensi, dari sisi politik, dari sisi ekonomi, dari sisi budaya, atau dari sisi macam-macam. Nah, inilah kita bisa jadi karena mungkin rahmat itu mungkin belum maksimal, sehingga ya karena faktor kita sendiri. Ya termasuk dalam hal ini ya kita khawatir ya kalau umat Islam sekarang ya termasuk kita di Indonesia ini juga sekarang harus bagaimana bisa berusaha untuk ya punya izah, punya kedaulatan supaya tidak diinjak-injak. Ya walaupun kita sekarang di Indonesia mayoritas, tapi faktanya kita masih terasa berjuang. Kita punya potensi alam, potensi ini, tapi belum bisa maksimalkan sebagai umat Islam. Baik Ustaz. Ya. Dari 10 yang menurut Imam Al-Ghazali ya berinteraksi dengan Al-Quran itu belum semua ini Ustaz. Ya, belum semuanya. Ya, tapi kita harus istirahat dulu sebentar Ustaz. Okay. Nanti kita lanjutkan pembahasannya Ustaz. Pemirsa, nantikan diskusi kami bersama Ustadz Dr. Haji Zainal Arif LCMA setelah tayangan yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Risalah Iman Ramadan. Kita masih berdiskusi tentang berinteraksi dengan Al-Quran. Narasumber kita yang membahas tema ini adalah Dr. Haji Zainal Arif LCMA. Kita lanjutkan diskusi kita bersama beliau. Ustaz, baru 2 nih. Waktu kita tidak banyak. Mudah-mudahan sih dari yang 10 itu bisa terbahas semua. Nah, yang berikutnya Ustaz, setelah membaca dan mentadaburi, apa Ustaz? Terima kasih. Jadi yang 10 itu paling tidak ya kita ringkas, ya kita tambah. Yang ketiga adalah bagaimana kita yang mungkin agak berat itu juga termasuk menghafal. Hifdhuhu. Jadi yang pertama qiraatuhu, yang kedua adalah tadabbur. Yang ketiga hifdhuhu, bagaimana menghafalkan. Jadi memang termasuk interaksi ini sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi kita bisa lihat Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar itu mungkin kerjaannya macam-macam. Abu Bakar pedagang tapi hafal Al-Qur'an. Umar termasuk ya kita lihat Utsman pedagang. Ali ya kalau Ali mungkin termasuk interaksi dengan belajarnya luar biasa. Tapi kalau kita lihat yang lain mereka ada yang dagang, ada yang jadi ahli sufa dan sebagainya. Tetapi bukan berarti kemudian berdagang kemudian tidak hafal Al-Qur'an. Nah, kita kadang-kadang punya dikotomi. Kalau kita pekerjaan kita insinyur, berarti ya insinyur saja. Kita nggak ada kewajiban atau tidak ada konsen, tidak ada konsen untuk menghafal Al-Qur'an. Kita bisa lihat Imam Al-Haramain itu, Imam Sudais contohnya. Itu adalah sarjana matematika ya. Tetapi walaupun matematika tapi juga bisa menghafal Al-Qur'an. Termasuk kita lihat bagaimana para sarjana orang-orang Mesir itu kan mereka macam-macam, ada yang arsitek, ada yang insinyur,
ada yang kita lihat contoh termasuk presiden dahulu Mesir itu adalah hafal Al-Quran, tetapi bukan berarti dia kerjanya menghafal Al-Quran. Sama, kita juga bisa aja bidang kita macam-macam. Yeah. Mungkin ada yang guru, ada yang wartawan, ada yang pedagang, tetapi di sela-sela kesibukannya. Menarik Ustaz ini. Iya. Menarik Ustaz. Hafal. Resepnya nih, perlu saya belum menggali resep dari Ustadz nih supaya tadi yang Ustadz sebutkan itu berbagai macam aktivitas manusia tapi masih bisa menghafal Al-Quran. Ya. Apa Ustadz? Yang tentu yang paling utama adalah adanya kemauan, adanya niat, dan adanya kejuhudan, keseriusan. Jadi contoh kita sebagai pengajar, di sela-sela kita juga jangan punya yang terpenting kita jangan punya persepsi bahwa orang yang menghafal Al-Quran adalah orang yang biasa menghafal Al-Quran di pesantren atau di pondok saja. Tetapi kita apapun aktivitas dan profesi kita sampai harus sekarang, harus dari makanya anak-anak dari awal harus kita, walaupun mungkin dia kuliah atau sekolahnya mungkin di jurusan informatika atau mungkin di teknik atau mungkin di ekonomi, tetapi jangan kemudian kita nggak boleh, tapi kita harus dorong juga apapun profesinya, apapun aktivitasnya harus kita dorong untuk menghafal. Makanya anak-anak dari kita apapun nanti mau menjadi apapun, termasuk menjadi seorang presiden pun dibutuhkan ini. Jadi supaya apa? Kalau seseorang itu sudah ma'al Quran, bersama Al-Quran, insya Allah dengan Al-Quran itu akan mulia. Nah, ini termasuk adalah PR kita semua, ya PR saya, PR kita semua sebagai umat Islam. Ya sebetulnya kalau kita bicara sahabat Nabi, itu kan mereka juga masuk Islam usianya sudah betul. Di atas 40 tahun ya. Betul, sangat menarik, menarik. Iya. Kita lihat Abu Bakar sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu selisih sama Nabi Muhammad SAW kan 2 tahun. Berarti kalau Rasulullah katakanlah menjadi Rasul umur 40 tahun, ya kurang lebih umur 38. Abu Bakar itu kurang lebih di bawah atau di atas Rasulullah. Ya kurang lebih ya antara 40-an itu. Iya. Sama Umar, Utsman itu. Tapi ketika mereka umurnya sudah katakanlah sudah di atas 40 tahun, tetapi kita lihat mereka hafal Al-Quran. Iya. Nah, saya kira kita juga bisa. Nah, tentu ini ada kemauan itu ya? atau namanya azam, ya, kemauan kuat. Kalau kita lihat banyak sekarang atau orang-orang yang mungkin umurnya sudah sibuk tapi menyempatkan diri, dan bahkan saya punya tetangga atau jamaah juga di situ. Walaupun dia lulusan ITB, tetapi dia sambil kerja ketika di mobil, ketika di kantor, tapi itu memang keseriusan, azamnya kuat. Ya, itulah makanya saya kira salah satu adalah menghafalkan tadi. Jadi menghafal ini saya kira salah satu interaksi yang luar biasa. Itulah termasuk janji Allah, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Jadi Allah lah yang menjaga Al-Qur'an dengan para hufad. Jadi inilah Al-Qur'an sekarang itu dihafal dengan banyak sekali. Nah, kemudian kalau kita lihat, ya dulu juga ketika terjadi perang Riddah, yaitu ketika membasmi orang-orang yang murtad, itu kan orang para penghafal Al-Quran meninggal sampai kemudian khawatir, akhirnya banyak itu. Nah, kemudian yang terakhir ya adalah yang tidak kalah penting, dan ini saya kira substansinya adalah amaluhu, yaitu bagaimana kita mengamalkan Al-Quran. Jadi Al-Quran yang menjadi bacaan kita, menjadi tadabbur kita pahami, bukan hanya sekedar pemahaman, tetapi bagaimana kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mengamalkan dalam segala dimensi kehidupan, termasuk dalam berbangsa dan bernegara, termasuk dalam kepemimpinan, termasuk dalam ekonomi, itu semua sudah ada. Makanya Islam itu kan udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah Islam itu secara komprehensif, secara holistik, secara menyeluruh. Ya artinya di segala dimensi kehidupan ini, termasuk kita yang sekarang ya agak kurang bersaing juga masalah termasuk informasi sekarang media, dan itu sangat penting juga. Dan itu sudah ada tuntunannya dalam Al-Qur'an ya.
Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jadi ketika kita ada informasi, kita disuruh fatabayyanu. Supaya kita ada konfirmasi, mengklarifikasi benar nggak ini berita yang, dan ini adalah sekarang ini masa-masa kritis sekarang. Dan termasuk ini masa-masa yang saya kira penuh dengan kesimpang siuran. Nah, ini dibutuhkan termasuk umat Islam yang kuat dalam pemahaman terhadap ya media, terhadap informasi. Ada adikum yang mengatakan bahwa man istaulal i'lam istaulal alam. Barang siapa yang menguasai media, menguasai informasi, maka dia akan menguasai dunia. Nah, inilah termasuk peluang umat Islam. Yang tentu kita berharap, apalagi di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita mendapatkan ya, interaksi kita dengan Al-Quran, mendapatkan keberkahan. Amin. Keberkahan hidup kita, ya, termasuk dalam ini mudah-mudahan ya para wartawan atau para jurnalis atau para yang bergerak di bidang media. Iya, media itu juga inilah sebenarnya yang harus. Nah, ini masih tentu masih kekurangan. Baik Ustaz, terima kasih, waktu kita sudah habis. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita dan pemirsa semua di rumah. Pemirsa, demikian diskusi kita bersama Ustadz Dr. Haji Zainal Arif LC.MA. Mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan tujuan berpuasa kita bisa tercapai. Saya Fadli Muhammad beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.